Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3 MB4 mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, dengan saya Monica Pendelaki, teman saya Aquila Maid, Elizabeth Octaviela, Jonathan Tambayong, Priscilla Kaunang, dan Fabio Paulus. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, kepailitan. Dan yang ketiga, penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan PKPU. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Kita akan membahas mengenai sejarah pengaturan kepailitan di Indonesia. Yang pertama, Velasquez Ferdinand Stadsblad tahun 1905, 217 Jo. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Yang ketiga, Pasal 307 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan UUK PKPU. Menyatakan bahwa UUK PKPU mencabut dan menyatakan tentang kepailitan dan UU nomor 4/1998 tidak berlaku lagi. Berikutnya, maksud dan tujuan UUK PKPU. Yang pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Yang kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Yang ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepailitan yang akan dilanjutkan oleh saudara Fabio Paulus. A. Pengertian kepailitan. Menurut pasal 1 angka 1 UUK PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. B. Persyaratan pengajuan permohonan kepailitan. Pasal 2 ayat 1 UUK PKPU menjelaskan debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih kreditornya. Syarat-syarat permohonan kepailitan. Pasal 2 ayat 1 A. Adanya utang. B. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. C. Ada 2 atau lebih kreditor. D. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Debitor menurut UUK PKPU. Menurut pasal 1 angka 1, debitor adalah orang yang mempunyai uang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. C. Pengertian utang. 1. Utang menurut UUK PKPU. Pasal 1 angka 6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjan, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. 2. Utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. 3. Utang menurut putusan pengadilan. 1. Menurut putusan Pengadilan Niaga nomor 07
2. Menurut putusan MA nomor 03. 3. Menurut putusan MA nomor 04. 4. Menurut putusan MA nomor 05. 5. Menurut putusan MA nomor 27. 4. Utang menurut doktrin. 1. Menurut Kartini Mulyadi, utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya, baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, utang dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1998 tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan dilakukan pembayaran. D. Pengertian jatuh tempo. 1. Penentuan saat jatuh tempo. Penjelasan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. 2. Penentuan persyaratan utang yang jatuh tempo. Persyaratan utang yang jatuh tempo yaitu: A. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. B. Utang yang jatuh waktu berarti dengan telah berlalunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian karena percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda dari instansi yang berwenang. C. Utang telah dapat ditagih terjadi karena salah satu peristiwa-peristiwa yang disebut event of default mengakibatkan debitur cedera janji serta memberikan hak kepada kreditor untuk menagih piutangnya. D. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Keharusan adanya dua kreditor. 1. Pengertian kreditor menurut UUK PKPU. Menurut pasal 1 angka 2 UUK PKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 2. Eksistensi dua kreditor. A. Keharusan adanya dua atau lebih kreditor dalam pasal 2 ayat 1 UUK PKPU. B. Beban pembuktian atas adanya dua atau lebih kreditor dipikul oleh pemohon atau penggugat. C. Dengan adanya dua atau lebih kreditor, kepailitan sebagai suatu sarana untuk membagi harta kekayaan debitor secara adil di antara para kreditornya. D. Baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. E. Terhadap kreditor separatis yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengakibatkan hilangnya hak agunan atau kebendaan yang dimiliki dan haknya untuk didahulukan. Pasal 1132 ayat 1 UK PKPU, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. A. Harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditor tersebut. B. Sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan. F. Pembuktian sederhana. 1. Pembuktian berdasarkan UUK PKPU. Pasal 8 ayat 4 UUK PKPU, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Syarat pailit dalam pasal 2 ayat 1 ialah ada utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua atau lebih kreditor, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. 2. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 1998. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 1998, permohonan pernyataan pailit
harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 1998, permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maksudnya adalah adanya fakta bahwa satu utang debitor telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayarkan. Adanya fakta dua atau lebih kreditor dari debitor. Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalikan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pilot. 3. Pembuktian berdasarkan KUH Perdata. Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, selama dan sepanjang pihak yang memohonkan kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa A. Jika dimajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo. B. Jika dimajukan oleh kreditor, utang debitor telah jatuh tempo. C. Debitor yang memajukan atau dimajukan permohonan kepailitan memiliki lebih dari 2 kreditor. G. Pihak-pihak yang berhak mengajukan kepailitan yang dapat mengajukan permohonan pilot di dalam pasal 2 Undang-Undang 37 tahun 2014 antara lain yang pertama, debitor yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap 2 kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar salah satu dari hutang tersebut. 2. Kreditor yang meminjamkan uang kepada debitor dengan mengajak satu kreditor lainnya untuk mengajukan permohonan pilot. Ketiga, kejaksaan atas alasan kepentingan umum. 4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank. 5. Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitor adalah perusahaan bursa efek. 6. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah BUMN di bidang kepentingan publik, perusahaan dana pensiun, asuransi, dan reasuransi. H. Perbandingan antara pilot dan insolvensi. Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang menguruskan dan membereskan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih ditekankan pada tindakan berhenti membayar yang dalam praktik kepailitan bisa disebabkan karena ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar hutang. Insolvensi adalah ketidakmampuan membayar dari harta pilot karena hukum yang disebabkan debitor pilot tidak mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasar putusan yang berkekuatan hukum tetap. I. Akibat kepailitan. 1. Bagi debitur pilot dan hartanya, A. Dengan diputuskannya menjadi debitur pilot bukan berarti kehilangan hak keperdataannya. Debitur pilot hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. B. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur saat pernyataan pilot itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu, kecuali benda termasuk hewan yang dibutuhkan debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat medis untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari untuk debitor dan keluarganya. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari jabatan atau jasa, upah, pensiunan, tunjangan, sejauh yang ditentukan hakim pengawas. Uang yang diberikan kepada debitur memenuhi kewajiban mencari nafkah menurut undang-undang. 2. Bagi eksekusi atas harta kekayaan debitur pilot. Putusan pernyataan pilot berakibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan
debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus segera dihentikan, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak mengurangi hak para pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agungan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan. 3. Bagi perjanjian pemindahan hak, menurut ketentuan pasal 34 UUK PKPU, perjanjian yang bermaksud memiliki hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali ditentukan lain dalam UUK PKPU. 2. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetapi dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUK PKPU terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. K. Berakhirnya kepailitan. Untuk tercapainya perdamaian dalam verifikasi atau pencocokan piutang, kesepakatan para pihak mengenai penyelesaian harta pailit dengan pengesahan oleh pengadilan tercantum dalam pasal 166 ayat 1 UUK PKPU. Kepailitan berakhir setelah insolvensi. Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas dengan mempertimbangkan keadaan harta pailit dan bila ada panitia kreditor setelah mendengar panitia kreditor tersebut atau setelah mendengar atau memanggil debitor pailit dengan sah tercantum dalam pasal 18 UUK PKPU. Setelah daftar pembagian penutup mengikat, pada saat segera setelah jumlah piutang terhadap kreditor dibayar penuh, terdapat dalam pasal 202 ayat 1 UUK PKPU. Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengakhiri kepailitan. Selanjutnya kita masuk dalam materi penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disingkat dengan PKPU. Sebelum masuk dalam maksud dan tujuan pengajuan PKPU dimuat dalam dasar hukum pasal 222 sampai dengan pasal 293 UUK PKPU. Maksud mengajukan permohonan PKPU ialah untuk memohon mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian dimaksud adalah rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dalam pasal 222 ayat 2 UUK PKPU yang isinya debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Tujuan mengajukannya permohonan PKPU yaitu untuk menghindari pailit, untuk memberikan kesempatan kepada debitur melanjutkan usahanya tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya, serta menyehatkan kegiatan usaha debitor. Ada beberapa pihak yang berhak untuk mengajukan PKPU, yaitu debitur, dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur karena debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar uangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang lalu ada kreditur. Kreditur memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ada juga Bank Indonesia. Dalam hal debitornya adalah bank. Lalu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan peminjaman serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu yang terakhir ada Menteri Keuangan.
Dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di dalam kepentingan publik. C. Tahapan permohonan PKPU. 1. PKPU sementara. PKPU sementara diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur selama 45 hari. PKPU ini diatur dalam pasal 225 ayat 4 UUK PKPU. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama hari ke-45 terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Apabila pada sidang pemeriksaan PKPU sementara diselenggarakan debitur tidak hadir, maka debitur dinyatakan pilot pada saat itu juga atau paling lambat keesokan harinya. Sebaliknya, jika debitur hadir dengan mengajukan rencana perdamaian sementara serta memohon penetapan PKPU tetap dan diterima kreditur, maka oleh majelis hakim diberikan PKPU tetap kepada debitur paling lama 270 hari. PKPU tetap. PKPU tetap diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur selama 270 hari. PKPU ini diatur dalam pasal 228 ayat 6 UUK PKPU. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Apabila kreditor belum memberikan suara mengenai rencana perdamaian sementara pada permohonan penetapan PKPU tetap, maka kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang selanjutnya. Dalam PKPU tetap tidak dapat ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat 4 UUK PKPU dalam jangka waktu yang ditentukan PKPU sementara, maka debitur dinyatakan pilot. D. Upaya hukum putusan PKPU. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan PKPU bersifat final dan mengikat. Putusan PKPU harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia minimal 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Meskipun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum. Selain itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Analisa kasus kepailitan yang terjadi pada PT Ice Hardware Indonesia. Latar belakang perusahaan kenamaan PT Ice Hardware Indonesia beberapa waktu lalu menjadi pembahasan karena tersandung gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Sengketanya berkaitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan kepailitan. Selain itu, meminta pengadilan untuk menunjuk beberapa pihak sebagai tim pengurus dan kurator dalam rangka mengurus Ice Hardware pada proses PKPU ini apabila dinyatakan pilot. Perusahaan Ice Hardware Indonesia terpaksa tutup apabila tidak memenuhi tagihan yang sudah jatuh tempo setelah 45 hari dari gugatan PKPU. Permasalahan karena tagihan terkait dengan legal service agreement dari Wibowo dan Partners yang telah jatuh tempo. Pihak yang terlibat Wibowo dan Partners, kuasa hukum Wibowo dan Partners Fajar Ardianto, Direktur PT Ice Hardware Indonesia Sugianto Wibawa, para investor dan hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kapan waktu terjadi dan berapa lama putusan kepailitan? 6 Oktober 2020 putusan kepailitan 45 hari. Di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Bagaimana cara mengajukan dan mengakhiri kepailitan? 1. Cara mengajukan kepailitan. 1. Pengajuan ke pengadilan. Pengajuan permohonan pilot kepada ketua pengadilan melalui panitera, dalam hal ini menunjuk advokat berlisensi kurator. 2. Menyampaikan pernyataan permohonan pilot. Panitera menyampaikan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Hari sidang akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 3. Sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 4. Pemanggilan debitur oleh pengadilan. Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pilot diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Pemanggilan kreditur. 5. Pemanggilan kreditur. Kreditur bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pilot diajukan oleh debitur dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pilot yang perlu dipenuhi. 6. Pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Pemanggilan atas debitur atau kreditur akan dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan. 7.
putusan pengadilan terkait kepailitan. Putusan pengadilan akan permohonan pilot harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pilot terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkan. 8. Pembacaan putusan. Pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan yang pernyataan pilot tersebut harus termuat secara lengkap di dalamnya. Putusan tersebut juga harus memuat pendapat majelis hakim yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum atas putusan tersebut. Cara menghindari kepailitan. Salah satu upaya agar kita atau debitur terhindar dari kepailitan yaitu melunasi seluruh hutang yang dimiliki kepada kreditur-krediturnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila kami salah mengucapkan kata-kata, akhirnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.